Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayah dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari kampus Universitas Muhammadiyah Banten dengan NIM 2102524 dengan MK Hukum Cyber. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi data dinding. Jadi di sini saya sebelumnya mohon maaf ketika penjelasannya kurang jelas dan materinya kurang sesuai, adapun ada kesalahan dari dalam bicara atau dalam penjelasannya. Di sini akan saya langsung untuk penjelasannya. Yang pertama, data dinding. Data dinding ini merujuk pada manipulasi data secara diam-diam oleh seseorang untuk merusak atau mengubah dan menghilangkan data yang ada. Jadi data dinding ini atau yang bisa disebut kalau di hukum cyber itu ya data dinding itu seseorang yang orang yang memanipulasi data secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Terus tujuannya itu ya untuk untuk merusak seperti pencurian informasi dan merugikan keuntungan finansial atau merugikan orang lain. Jadi sekali lagi data dinding ini atau seseorang yang memanipulasi data secara diam-diam dan atau merusak atau mengubah menghilangkan data yang ada. Selanjutnya di sini di bawah ada beberapa langkah-langkah umum yang dapat diambil oleh pelaku data dinding itu. Yang pertama, identifikasi kesempatan, akses ke sistem, manipulasi data, penyembunyian jejak, eksploitasi hasil manipulasi. Jadi yang pertama itu identifikasi kesempatan atau pencuri kesempatan atau celah dalam sistem atau proses bisnis di mana mereka akan memanipulasi data tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi pelaku pencurian kesempatan atau celah dalam sistem atau proses bisnis di mana mereka akan memanipulasi data tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi identifikasi kesempatan ini jadi seseorang yang proses bisnis dan di mana mereka akan memanipulasi data di sebuah sistem tersebut. Selanjutnya, akses ke sistem. Pelaku memerlukan atau perlu mendapatkan akses ke sistem atau database yang menyimpan data yang ingin mereka manipulasi. Ini melibatkan meretas atau mencuri kredensial akses. Jadi akses ke sistem ini mendapatkan akses ke sistem atau database yang menyimpan data yang ingin mereka manipulasi. Jadi data dinding dari beberapa contohnya identifikasi kesempatan, terus akses ke sistem, mereka itu akan memanipulasi sebuah basis data atau sistem informasinya dari data di dalam database terus ke sebuah sistem gitu. Jadi identifikasi kesempatan, akses ke sistem itu, jadi mereka itu memanipulasi data dengan mengakses ke sebuah sistem atau database-nya. Selanjutnya, manipulasi data. Manipulasi data ini adalah mendapatkan akses. Perlu mulai memanipulasi data, baik termasuk mengubah angka, menghapus atau mendapatkan entry data, mengganti informasi dengan yang palsu. Jadi mereka setelah mendapatkan akses, jadi mereka akan memanipulasi data atau merubah mengubah angka, terus menambah data gitu. Jadi manipulasi data ini banyak yang digunakan oleh pelaku yang termasuk ke contohnya memanipulasi data ya ke hacker tersebut.
gitu. Mereka akan meretas ke sebuah sistem atau database-nya. Selanjutnya, penyembunyian jejak agar tidak terdeteksi, terus menyembunyikan, memanipulasi, dan melibatkan penghapusan log atau penggantian data informasi atau memanipulasi. Jadi penyembunyian jejak ini mereka akan menyembunyikan jejak supaya tidak bisa diketahui oleh orang lain, supaya mereka tidak ketahuan lah intinya. Terus eksploitasi hasil manipulasi. Jadi hasil manipulasi ini adalah memanipulasi data, kemudian dieksploitasi untuk apa? Untuk konteks keuangan gitu tuh. Di bidang perusahaan, mereka akan mencuri keuangan mereka dari uang, terus data-data dan lainnya. Banyaklah untuk mengubah angka dan lainnya. Selanjutnya yaitu data dinding atau motifnya ya. Jadi pencurian keuangan di bidang pencurian keuangan. Terus pelaku dapat melakukan data dinding untuk mencuri uang atau riset lainnya dengan mengubah data keuangan, lapor pembayaran atau proses transaksi itu. Jadi contohnya ini di bidang perusahaan atau motifnya ya, di bidang perusahaan mereka akan mengubah keuangan, terus laporan pembayaran, proses transaksi dan lainnya. Jadi selanjutnya yaitu pemerasan atau memanipulasi data atau memaksa korban untuk tindakan tertentu. Seringkali ancaman untuk mengungkapkan informasi yang merugikan. Jadi pemerasan ini adalah sebuah konteks yang memaksa korban untuk melakukan tindakan-tindakan hal yang sifatnya memanipulasi data atau mengubah atau mengurangi untuk sebuah laporan pembayaran atau proses transaksi dan lainnya. Sebelumnya, sabotase dan pemusnahan reputasi. Apa itu sabotase dan pemusnahan reputasi? Data diddling bisa digunakan untuk merusak reputasi bisnis atau individu dengan menyebarkan informasi palsu atau merusak. Jadi sabotase ini yaitu pemusnahan reputasi. Jadi bisa disebut dengan menyebarkan informasi palsu, dengan laporan-laporan palsu, transaksi palsu, pembayaran palsu yang sifatnya keuangan dan merugikan pembisnis tersebut. Terus selanjutnya itu keuntungan bersaing. Keuntungan bersaing ini dalam konteks bisnis, seseorang mungkin melakukan manipulasi data untuk mendapatkan keuangan kompetitif atau merugikan pesaing. Jadi keuntungan bersaing ini bisa yang disebut dengan memanipulasi data dan mendapatkan keuntungan kompetitif atau merugikan pesaing itu. Selanjutnya yaitu ketidakpuasan karyawan. Jadi gini, ketidakpuasan karyawan ini bisa disebut atau merasa tidak dihargai, dapat melakukan data diddling sebagai bentuk protes atau balas dendam. Jadi ketidakpuasan karyawan ini bisa yang bersifat protes atau balas dendam dengan cara ya seperti tadi yang dijelaskan, yaitu memanipulasi data, contoh dalam perusahaan ya, atau motifnya gitu dalam pembayarannya, transaksinya gitu. Selanjutnya yaitu data diddling atau manipulasi data tidak secara langsung dalam hukum Indonesia. Tetapi tindakan tersebut dapat melanggar undang-undang yang berkaitan dengan keamanan data, perlindungan konsumen, dan kejahatan komputer. Jadi data diddling ini bisa disebut diatur dalam hukum Indonesia, yaitu undang-undang IT yang ada beberapa contoh, yaitu undang-undang yang mungkin terkait ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang IT, pasal-pasal dalam undang-undang IT terutama yang berkaitan dengan akses tanpa izin atau perubahan data elektronik
dapat digunakan untuk menuntut tindakan manipulasi data. Sanksi diatur dalam pasal 30, pasal 46 Undang-Undang IT, termasuk pidana penjara dan atau denda. Jadi dalam perlindungan hukum di dunia IT itu bisa diatur atau diatur dalam Undang-Undang IT. Jadi Undang-Undang IT ini sangat menjaga bagi orang-orang yang rugi dan banyak orang yang dimanipulasi datanya gitu. Terus selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika yang dilakukan untuk menipu konsumen dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan, yaitu yang sanksi bisa mencakup ganti rugi dan sanksi administrasi. Yang di atas itu dengan pasal 30 sampai pasal 46 Undang-Undang IT, yaitu jika memanipulasi data terus tanpa izin gitu, menggunakan atau perubahan data yang bersifatnya elektronik. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Keamanan Informasi. Undang-Undang Keamanan Informasi itu apa? Dalam undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dapat berlaku jika membahayakan keamanan informasi, dan sanksi melibatkan pidana penjara atau denda. Jadi data dinding ini dapat diatur dalam hukum Indonesia di Undang-Undang IT tersebut dari beberapa pasal 30 sampai 46 Undang-Undang IT, terus ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Jadi semua yang sifatnya atau memanipulasi data secara langsung diatur hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh kasus data diddling. Data mencangkup berbagai situasi di mana seseorang dapat sengaja memanipulasi atau merusak dan mendapatkan keuntungan pribadi gitu tuh. Jadi contoh kasus data diddling itu mereka akan merusak data untuk keuntungan pribadinya. Jadi mereka tidak merasa bersalah karena mereka ingin mendapatkan keuntungan sendiri gitu tuh. Selanjutnya berikut adalah contoh kasus yang mungkin terkait dengan data diddling. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu manipulasi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu manipulasi data penjualan. Yang pertama contohnya yaitu manipulasi keuangan perusahaan. Seseorang pegawai keuangan di sebuah perusahaan memiliki akses ke sistem akuntansi. Dia memanipulasi catatan keuangan perusahaan dengan cara memasukkan transaksi palsu atau mengubah jumlah uang yang seharusnya dicatat. Jadi manipulasi keuangan ini keuangan dalam konteks perusahaan ini mereka akan mencatat keuangan yang sifatnya palsu gitu tuh, mengubah jumlah uang, pengeluaran dan transaksi lainnya. Yang selanjutnya yaitu manipulasi data penjualan. Seorang karyawan di sebuah perusahaan retail memanipulasi data penjualan dengan mencatat penjualan palsu atau menghapus transaksi yang sebenarnya terjadi. Jadi memanipulasi data penjualan, manipulasi keuangan perusahaan. Jadi seseorang karyawan ini bisa di sebuah perusahaan retail mereka akan memanipulasi data. Jadi menghapus transaksinya, terus dalam datanya, pengeluarannya, pemasukannya gitu tuh, yang sifatnya dalam perusahaan atau dalam keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari penjelasan saya kurang jelas atau penjelasannya dalam materi kurang bagus, dan mohon maaf ketika saya menjelaskan kurang stabil dan kurang detail juga. Saya di sini masih belajar. Menuntut ilmu, dan terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.